Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah ya, kemudian kesehatan gitu ya. Yang itu sehingga kita bisa bertemu ya di forum Zoom kali ini ya. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah bisa bertemu meskipun di ruang yang berbeda. Jadi dengan teknologi Zoom saat ini itu sudah sangat-sangat canggih Bapak Ibu ya. Berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu ya, kalau kita ingin berkomunikasi jarak jauh kita harus punya telepati, kita punya kaca benggala ya. Tapi kita dengan teknologi itu insya Allah kemampuan-kemampuan zaman dulu yang harusnya dimiliki seseorang itu dengan tirakat, dengan puasa, dengan dikir gitu ya. Itu sekarang cukup dengan kuota, insya Allah bisa ya. Termasuk untuk menilai diri ya, mengetahui jati diri baik untuk diri kita sendiri Bapak Ibu semua ataupun juga anak-anak kita, putra-putri kita, itu insya Allah kalau zaman dulu itu harus susah banget Bapak Ibu. Kalau nggak orang pintar itu nggak meramal, nggak bisa meramal. Jadi kalau saya dulu itu sering kali diramal gitu ya, oh nanti bisa menjadi orang seperti ini gitu ya. Itu biasanya adalah orang-orang yang pintar, entah itu karena maunahnya Allah gitu ya, karena dekatnya beliau dengan Allah, atau beliau punya perewangan gitu ya. Perewangannya itu bisa jadi jin atau apa gitu ya, wallahu alam bisawab ya. Tetapi seperti itulah yang terjadi di zaman dulu. Kemudian era modern terjadi banyak ilmu-ilmu ya terkait sama psikologi, psikotes gitu ya, sehingga kita bisa mendeteksi dini anak-anak kita ya, kemudian kita cekkan gitu ya. Bahkan teknologi mendukung gitu ya sampai tahun 2008 insya Allah ya, 2008 2009 itu saya mengenal teknologi untuk membaca potensi anak dan potensi diri itu dengan sidik jari. Nah, nanti akan saya ceritakan sekilas gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu di kesempatan di era zaman ini itu sudah zamannya AI atau artificial intelligence. Ini kayak gambar di oh berarti ini ya. Ini ya. Ini karena kameranya mirror ya. Jadi robot AI itu sekarang luar biasa. Kecerdasan seluruh dunia itu mampu dia serap. Jadi kalau dulu orang-orang spiritualis itu membaca sesuatu atau mempertanyakan sesuatu itu menanyakan kecerdasan semesta tanpa batas. Tapi itu harus orang-orang tertentu yang mengasah pineal gland-nya, kemudian mata ketiganya atau indera keenamnya. Itu zaman dulu, Bapak Ibu. Tapi sekarang dengan teknologi sidik jari, pembacaan iris mata, kemudian membaca DNA dan seterusnya itu bisa. Apalagi sekarang sudah ada teknologi AI yang memudahkan kita untuk mengetahui jati diri kita dan juga putra-putri kita. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, saya sudah menyiapkan slide Bapak Ibu ya. Mohon izin saya share screen ya. Baik, jadi hari ini kita akan membahas bedah teknologi, Bapak Ibu. Jadi kalau saya tadi bilang di kesempatan angkatan zaman ini, teknologi itu sudah sangat maju, Bapak Ibu. Sehingga nanti kita itu bisa mengetahui jati diri kita itu supaya apa? Kita benar-benar tahu potensi diri kita. Biasanya kalau tes-tes semacam ini itu biasanya dipakai untuk karir, kemudian bisnis, ya karir misalnya eh, saya mau kerjanya itu yang cocok bagi saya itu apa sih, gitu ya. Karena kalau kita ngomong kesehatan kita secara holistik, ternyata ketika saya menyelami dunia kesehatan, Bapak Ibu, banyak kasus-kasus di lapangan itu teman-teman yang mengalami penyakit degeneratif seperti hipertensi, kemudian diabetes, sampai stroke. Itu ternyata gara-gara mereka itu stres kronis ya, karena tekanan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jati dirinya. Contoh ya, misalnya orangnya itu orang kreatif, gitu ya. Orangnya itu penuh dengan ide, tapi dia ditempatkan di suatu perusahaan yang di mana dia itu harus mengikuti SOP, harus pakem, tidak boleh ada kreativitas. Akhirnya dia tertekan, akhirnya stres kalau berkepanjangan seolah-olah rezeki Allah itu hanya dari pekerjaan itu dan dia tidak tahu harus kemana mencari uang yang sesuai dengan dirinya. Ini yang seringkali menyebabkan orang itu mengalami penurunan kesehatan. Baik itu mulai dari mental, kemudian emosional, sampai ke psikosomatis. Fisiknya pun juga akan terganggu. Nah, termasuk ketika misalnya zaman dulu, Bapak Ibu yang nggak tahu tentang pengetahuan tentang
potensi diri, kadang-kadang memaksakan anaknya itu untuk sekolah di yang menurut orang tua itu baik, gitu ya. Contoh, zaman dulu itu yang terkenal itu masuk PNS, gitu ya. Itu dianggap kenapa kok harus masuk PNS? Karena punya eh, pensiunan, gitu ya. Saya dulu termasuk karena bapak saya seorang guru ya, itu dalam tanda kutip dipaksa menjadi guru. Nah, saya nggak mau deh, tapi kok wallahualam ya, akhirnya saya menjadi trainer, gitu ya. Menjadi pembicara. Itu kan juga bagian dari guru di sisi yang lain, gitu ya. Kemudian bisa juga dipakai untuk kesehatan. Tes ASKA nanti luar biasa Bapak Ibu, sampai bisa mensuggest pola makan yang sesuai, pola hidup yang sesuai, bahkan healing yang sesuai. Nanti Bapak Ibu akan tahu ketika sudah tes, ternyata setiap orang itu punya gaya healing yang berbeda. Ada loh orang yang stres atau misalnya lagi menurun semangatnya, moodnya, gitu ya. Healingnya itu nonton TV, gitu ya, nonton film di bioskop. Saya punya teman itu kalau lagi stres, kalau lagi suntuk dia itu seharian itu nonton di bioskop, itu bisa sampai 4 film, 5 film, nggak main-main. Jadi seharian itu di bioskop. Nah itu memang tipenya beliau, nggak bisa kita kita salahkan, gitu ya. Ada juga teman saya itu yang kalau healing itu tidur seharian. Ada yang model kayak gitu. Ada yang sukanya itu ke pantai, kemudian ada juga yang camping ke gunung, ada yang bahkan ke mall, Bapak Ibu, shopping, gitu ya. Shopping itu ternyata bagi sebagian orang itu healing, Bapak Ibu. Nah, kalau kita memahami seperti itu, maka nanti kita nggak akan menyalahkan. Mungkin istri kita untuk menghibur hatinya bisa jadi memang diajak belanja, diajak jalan-jalan, bisa jadi, gitu ya. Karena kebanyakan masyarakat di Indonesia itu tipenya adalah tipe A nanti. Apa itu tipe A? Ada tipe S, ada tipe K, H, dan A. Nanti akan kita bahas di malam hari ini. Sampai ke nanti dunia parenting, Bapak Ibu, supaya lebih bijak menjadi orang tua. Kemudian Pak Sutri, Bapak Ibu nanti kalau menguasai ilmu ini, itu bisa mengambil hati istri atau mengambil hati suami. Atau kalau yang belum bersuami beristri, bisa mengambil hati calon suami atau calon istrinya, gitu ya. Nah nanti gimana cara menaklukkan orang spesialis, gitu ya. S itu spesialis, Bapak Ibu. Itu nanti akan diajarkan, gitu ya. Masya Allah, lengkap, gitu ya. Sampai ke sosial spiritual. Jadi kalau ada memang tipe-tipe orang yang memang punya potensi spiritual, gitu ya. Nanti akan kita bahas sekilas. Nah, nanti insya Allah kalau Bapak Ibu nanti ikut tesnya, itu nanti bisa lebih detail dan lebih lengkap, gitu ya. Itu sebagai prakata ya, Bapak Ibu ya. Harapannya nanti Bapak Ibu simak, insya Allah 1 jam setengah atau 1 jam, 1 jam setengah plus diskusinya ya nanti ke depan, supaya Bapak Ibu bisa menangkap poinnya sehingga nanti Bapak Ibu bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan bisa memaksimalkan potensi diri, gitu ya. Baik, jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan Bapak Ibu. Saya dulu mempelajari, saya backgroundnya adalah orang informatika, Bapak Ibu, mempelajari tentang pemrograman komputer. Di satu titik saya itu dulu tertarik kalau komputer itu bisa diprogram, kira-kira manusia itu bisa diprogram nggak? Akhirnya saya belajar waktu itu hipnoterapi, kemudian NLP, gitu ya, sampai ke dunia quantum learning, gitu ya. Saya dulu ikut pelajaran-pelajarannya Adamko. Bahkan saya dulu itu sempat mengajarkan teknik belajar super cepat ya. Dulu saya iklankan Jawa Pos, waktu itu masih belum ada Meta Ads ya. Di Jawa Pos itu banyak sekali adik-adik kita yang terbantu dengan itu. Nah, di dunia teknologi otak yang dulu yang paling terkenal ini ada teknologi otak kiri dan otak kanan, Bapak Ibu. Ini saya coba pointer ya. Nah, ini ternyata tokoh-tokoh terdahulu, salah satunya adalah Roger Sperry, itu memetakan Bapak Ibu. Ternyata otak kiri kita itu berfungsi. Jadi beliau eksperimennya pakai EEG ya, elektroencephalograph. Itu dimasukkan ke komputer, gitu ya. Ketika dia disuruh menghitung, ternyata yang aktif itu gelombang dari otak kiri. Ketika dia disuruh imajinasi, membayangkan, ternyata yang aktif itu adalah otak kanan, gitu ya. Dan seterusnya. Ketika dia suruh bernyanyi, itu otak kanan. Ketika ternyata dia disuruh untuk melakukan sesuatu yang urut, ternyata otak kiri, dan seterusnya. Itu adalah penelitian, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ada Triune Brain, gitu ya. Triune Brain ini lebih lengkap lagi. Ketika dipotret otak kita itu dari samping, Bapak Ibu. Ternyata kita itu punya otak besar yang biru ini, kemudian otak kecil dan otak batang otak, gitu ya.
Nah, ini kalau di Triune Brain itu dinamakan neocortex. Ini adalah otak kecerdasan kita untuk berpikir. Kemudian limbic system ini untuk basic instinct ya. Basic instinct itu seperti reproduksi, mencintai lawan jenis, kemudian emosi, empati itu ada di sini. Kemudian ada reptilian brain. Reptilian brain ini adalah otak yang nanti dipakai untuk refleks, hadapi atau lari. Jadi kalau kita mendapatkan ancaman, itu biasanya reptilian brain yang aktif gitu ya. Ternyata ketika misalnya diteliti lebih lanjut, Bapak Ibu, kalau kita combine-kan, itu ternyata otak kita itu ada 5 bagian, Bapak Ibu. Jadi kalau dibelah, memang ada otak kiri dan otak kanan. Tapi yang bisa terbelah itu adalah otak neokortek sama limbiknya. Sedangkan otak tengah tadi nggak bisa dibelah. Itu wungkul satu, langsung menyambung ke sumsum tulang belakang. Otak paling atas ya neokortek itu dibagi neokortek kiri itu yang sifatnya adalah logik. Kemudian otak neokortek kanan ini adalah kreatif, kreativitas, imajinasi. Kemudian limbik itu ada limbik kiri dan limbik kanan. Limbik kiri itu sifatnya adalah action, gitu ya. Kemudian limbik kanan itu sifatnya adalah emotion. Nah, kemudian yang di tengah itu adalah insting. Nah, di ASKA itu dikodekan dengan limbik kiri action ini itu dilambangkan dengan aktif pakai bahasa Indonesia. Kemudian neokortek kiri yang logik itu dilambangkan dengan spesialis. Kemudian yang neokortek kanan itu kreatif. Kemudian limbik kanan emotion ini humanis, gitu ya. Kemudian otak yang tengah itu adalah adaptif. Makanya kalau disingkat namanya ASKA. Aktif, spesialis, kreatif, humanis, dan adaptif. Bahkan sekarang juga di riset juga hubungannya golongan darah dengan dominasi otak. Kebanyakan ini tidak selalu ya Bapak Ibu ya. Kebanyakan orang-orang yang tipe aktif itu biasanya golongan darahnya itu AB. Sedangkan kalau otak logik spesialis itu biasanya kebanyakan golongan darah A. Kalau kreatif golongan darah B, ya, emotion humanis ini golongan darah O. Kalau yang insting bisa AB, A, B sama O, gitu ya. Saya ini orang yang spesialis Bapak Ibu. Tetapi darah saya itu darah B. Makanya masih ada nilai-nilai kreatif. Makanya loh, Mas Rahmat ini kan orang spesialis, tapi kok bisa desain, kemudian ide-idenya kok kadang-kadang liar gitu ya. Nah, ternyata saya ketolong dengan golongan darah B saya. Nah, itu nanti bisa dikuat sampai seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita kombinasikan, kebetulan saya juga memperdalam ilmu filosofi Cina kuno ya. Jadi baik di Cina, di Tibet, kemudian di India, itu mereka mengenal tentang 5 elemen atau Wuxing. Nah, kalau di Cina namanya Wuxing gitu ya. 5 elemen ini itu juga mempengaruhi tubuh kita. Jadi kita itu punya elemen tanah, kemudian elemen logam, elemen kayu, elemen api, dan elemen air. Dan ini sangat nyambung dengan organ juga. Biasanya kalau elemennya tanah itu dominannya itu di limpa lambung. Kemudian spesialis itu di paru-paru dan usus besar. Kalau meridian ya, kalau berbicara energi. Kemudian kalau hati kandung apa kreatif di kayu ya, hati dan kandung empedu. Ternyata ini juga punya hoki bawaan Bapak Ibu. Jadi orang-orang aktif itu cenderung tipikalnya itu mereka mengejar atau dikejar harta atau kekayaan. Biasanya pebisnis-pebisnis ya, pedagang-pedagang itu adalah tipe tipe tanah, tipe aktif. Ya, mereka itu harta dan kekayaan. Kalau orang seperti saya itu orang spesialis, itu lebih cenderung dikejar atau mengejar tahta atau jabatan. Kalau orang kayu itu biasanya lebih ke ide dan kreativitas karya. Kalau humanis itu lebih ke cinta. Jadi orangnya itu apa ya? Eh, ya ini istilahnya itu romantis gitu ya. Beliau lebih ke cinta, relasi dalam hidupnya itu prinsip terpentingnya itu adalah itu gitu ya. Nah, kalau yang adaptif itu bisa semuanya, tapi lebih ke damai, tenang, orang-orang spiritual gitu ya. Orang-orang yang ini yang apa ya lebih cenderung wise gitu ya itu biasanya orang adaptif gitu ya. Nah ini sekilas Bapak Ibu. Nah kita akan bahas satu persatu gitu ya. Baik, jadi ASKA ini itu tadi sudah saya jelaskan singkatannya seperti apa. Ini adalah merupakan alat ya untuk cek bakat dan potensi
secara alami dan ilmiah cukup 1 detik langsung tahu hasilnya. Kenapa? Kita menggunakan artificial intelligence, robot gitu ya. Nah, sebenarnya di luar sana itu banyak Bapak Ibu tes bakat gitu ya. Salah satunya adalah tes DNA. Kalau DNA ini berarti Bapak Ibu harus mengambil salah satu komponen dari tubuh, kemudian dicek gitu ya. Ini biasanya akurasinya bagus ya, tetapi biayanya mahal gitu ya dan butuh proses. Kemudian ada juga cek retina, iris mata, ya. Kemudian ada juga tes psikotes. Kalau tes psikotes ini itu mudah, gitu ya. Biasanya kita ke psikolog ya, kemudian ngisi-ngisi ngisi kuesioner, gitu ya. Nanti akan dipetakan, gitu ya. Ini ada kekurangannya. Kekurangannya itu biasanya validitasnya itu tergantung pada waktu kita ngisi survei. Kalau kita lagi nggak mood, kita lagi capek, kalau kita tidak sehat, itu biasanya bisa bias. Akhirnya hasilnya itu kurang akurat, gitu ya. Kemudian ada juga yang sidik jari lah. Saya dulu tahun 2008 2009 itu pakai sidik jari ya. Dulu namanya Steven ya. Steven itu nanti dicek semua sidik jari 10 ini. Nah, ini kalau zaman dulu itu harganya sekitar 600 sampai 1 juta, itu pun harus datang Bapak Ibu karena harus dicek seluruh sidik jarinya, ke 10 sidik jarinya. Dan alhamdulillah kemarin ketika saya tes ASKA ya, saya bandingkan dengan tes saya sekian tahun yang lalu gitu ya. Itu ternyata pas Bapak Ibu, 100% sama gitu ya. Dan beberapa teman-teman juga sama seperti itu. Ada juga yang wajah, insya Allah nanti akan dikembangkan di ASKA gitu ya. Kemudian yang keenam adalah artificial intelligence. Dan ASKA ini adalah kita menggunakan yang poin keenam Bapak Ibu, menggunakan artificial intelligence. Nah, nanti tujuannya seperti apa sih, ya? Tujuannya itu kita supaya bisa meningkatkan kepedulian kita sampai level tertinggi, Bapak Ibu. Jadi dengan tes ASKA, paling tidak itu yang pertama adalah level akunya, Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu, teman-teman semua itu tahu jati diri kita. Kalau kita mau hidup bahagia, maka saya dulu itu seringkali mendapatkan omongan kalau ingin bahagia, maka jadilah diri sendiri. Tapi waktu itu saya nggak pernah kepikiran seperti apa. Saya terus bertanya-tanya seperti apa menjalani seperti diri sendiri. Gitu ya. Ternyata ketika ketemu tes Steven dan tes ASKA ini, Bapak Ibu, itu luar biasa. Akhirnya saya tahu, oh ternyata saya ini orang spesialis, punya kelebihan di sisi logik, strategik, gitu ya. Kemudian nanti kalau mau mengasahnya seperti ini, kemudian kalau berhubungan dengan orang lain, saya harus punya mentor seperti ini, ya, guru seperti ini, pasangan seperti ini. Kalau anak punya anak seperti ini, nanti treatmentnya begini. Itu nanti tahu, Bapak Ibu. Jadi tujuannya seperti itu untuk memaksimalkan diri kita di sisa usia kita. Kemudian berikutnya naik level kedua itu adalah kepedulian level kita. Artinya kalau kita sudah suami istri, kita lebih memahami istri kita, suami kita. Ya, kemudian kalau bersama teman kita juga mengenal mereka, ya. Maka nanti bahkan kalau mau bekerja sama dengan seseorang, sekarang itu gaya saya itu langsung saya cek Steven gitu ya. Kira-kira orangnya seperti apa, gitu ya. Kemudian baru kita lihat CV-nya, gitu ya, cocok jalan, gitu ya. Begitu teman-teman. Nah, kemudian naik level ke semesta, ya, hubungan kita dengan alam semesta dan juga sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, harapannya kita semakin dekat kepada Sang Pencipta diri kita, karena wujud syukur tertinggi itu adalah memahami karunia yang diberikan oleh Allah, kemudian menggunakan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Sang Pencipta dan yang memberi anugerah kita. Harapannya nanti sampai ke sana. Benar-benar kita itu menjadi rahmatan lil alamin, kita menjadi khalifah fil ard gitu ya. Khalifah itu adalah wakilnya Allah di alam di dunia ini gitu ya. Itu ketika kita sudah memiliki kebijaksanaan dan sifat-sifat Allah yang kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditaruh di kolom chat gitu ya. Nanti di akhir insya Allah kita bisa diskusi gitu ya. Tes ASKA ini Bapak Ibu, saya kasih overclaim, bukan overclaim, apa ya istilahnya itu catatan, ini 100% riset dan motivasi Bapak Ibu. Jadi jangan dijadikan justifikasi. Tapi jadikan ini sebagai motivasi. Artinya gini, jangan sampai nanti, loh saya kan memang orang spesialis, wajar dong saya itu nggak peka, wajar dong saya itu nggak humanis, gitu ya. Jangan sampai begitu Bapak Ibu. Meskipun kita tahu bahwa kekuatan kita itu dikatakan logik, kemudian kita kekurangan di sisi ini, nanti jangan jadi justifikasi kita, tetapi asah kelemahan itu, gitu ya.
setelah mengasah kemampuan kita. Ya. Jadi nanti setelah tes ASKA itu, asah kelebihan dulu, kemudian baru perbaiki kekurangan. Jadi supaya nanti kita itu bisa lebih fokus pada apa yang kita kuasai dulu. Kalau mau sukses cepat, itu kuasai yang kita punyai dulu, asah yang kita punyai dulu. Baru habis itu nanti di upgrade yang kekurangannya supaya benar-benar menjadi insan kamil gitu ya. Jadi makhluk yang sempurna gitu ya. Jadi menciptakan komunitas generasi unggul nantinya. Ya, kemudian teman-teman boleh ciptakan label positif, misalnya si kaya gitu ya. Si penguasa gitu ya. Si pendamai itu boleh gitu ya. Tapi jangan ngasih label yang negatifnya gitu ya. Kemudian bisa menjadi pribadi yang multi talenta, kemudian kehidupan berkah, sukses mulia. Insya Allah nanti bisa seperti itu gitu ya. Ini adalah foundernya, Pak Ardan Dahlan. Kemudian co-foundernya adalah Pak Sandi Hartono. Nanti ketika teman-teman saya kasih share video-video penjelasan setiap tipe, itu nanti Pak Sandi yang akan menyampaikan. Gitu ya. Dan tes ASKA ini sudah diriset sebelum hari ini ya, itu sudah ada 7.000 orang yang tes ASKA dan 99% cocok. Saya bisa katakan 100% cocok, cuman kecocokannya kadang-kadang 90% gitu ya, 95% gitu ya, itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi 99% rata-rata itu mereka cocok. Bahkan seringkali saya menemui 100% cocok, Mas. Kekurangan-kekurangan saya gitu ya. Bahkan tapi kita nggak cuma sekedar memberi kekurangan, tapi ada suggestion-nya Bapak Ibu gitu ya. Dan dari 250 orang yang dengan tes metode lain gitu ya, ini kemiripannya 100% gitu ya. Ini luar biasa. Jadi sebelum di launching sama foundernya, itu sudah dites ribuan orang Bapak Ibu, dan yang sudah pernah ikut tes pakai metode lain, itu dibandingkan 100% sama. Jadi kalau minimal ada 95% metode bisa dikatakan valid Bapak Ibu, untuk mengukur validitasnya. Makanya ini bukan ilmu penerawangan, bukan ilmu kira-kira, tetapi ini adalah hasil riset yang sudah diteknologikan. Gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah riset ilmu yang lebih dari 2.500 tahun plus dikembangkan dengan teknologi modern artificial intelligence sehingga tingkat akurasinya tinggi. Jadi kalau cuma sekedar mengikuti keilmuan, bisa jadi nanti konselornya atau master trainernya atau psikolognya bisa jadi nanti ada human error. Tapi kalau artificial intelligence itu insya Allah meminimalisir, gitu ya. Seperti itu. Oke, Bu Bidan Fismi, alhamdulillah dahsyat Pak Rahmat, barakallah. Nggih, Bu, terima kasih gitu ya. Ini nanti Bu Bidan juga bisa mensiarkan ke ibu-ibu yang membawa balita ke tempat ibu gitu ya. Jadi sejak dini gitu ya, meskipun baru dibawa batita bahkan gitu ya, itu sudah bisa dites ASKA. Nah, nanti supaya bisa ketahuan gitu ya. Kalau zaman dulu kan orang Jawa itu biasanya untuk mengetahui bakat itu biasanya di krukup keranjang ya, dikasih di situ ada buku, ada pulpen, ada apa alat masak, ada macam-macam gitu ya. Nah, nanti dia milih mainan yang mana itu biasanya kalau orang zaman dulu. Tapi sekarang sudah bisa menggunakan AI gitu ya. Sudah modern Bapak Ibu. Tinggal ngirim data-datanya, kemudian langsung dicek sama robot ya, AI-nya, kemudian langsung keluar sertifikatnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ASKA itu singkatan dari aktif, spesialis, kreatif, humanis, dan adaptif. Insya Allah sukses dengan kembali pada fitrah. Ini Bapak Ibu, sesuai dengan diri kita sendiri. Baik, saya jelaskan sekilas tentang setiap dominan tadi Bapak Ibu, itu punya namanya level energi. Jadi level energi itu yang dominan yang mana, itu yang nanti menentukan dia itu tipe apa, tipe aktifkah, spesialiskah, gitu ya, kreatif, humanis, atau adaptifkah. Biasanya setiap kita itu punya semuanya Bapak Ibu, tetapi ada yang menonjol satu biasanya. Gitu ya. Nah, yang menonjol kalau di aktif itu adalah energi di elemen tanahnya Bapak Ibu. Dan biasanya dia kekurangan di seberangnya. Di seberangnya adalah kreativitasnya. Orang aktif itu biasanya sangat kurang kreatif, gitu ya. Jadi lebih senang kalau dikasih contoh langsung dieksekusi daripada disuruh mikir sendiri atau membuat kreasi sendiri, gitu ya. Nah nanti potensi bakat alami tipe aktif itu adalah berdagang, jualan, dia punya good stamina, dia bisa menjadi orang kaya, dermawan, ya. Dia orang yang detail, butuh bukti dan contoh nyata, gitu ya. Dia tipenya pekerja keras, memorinya kuat, rapi, orientasi hasil. Memori kuat itu gini,
Bahkan ucapan kita yang tidak disengaja menyakiti hatinya, itu bisa sampai bertahun-tahun diingat, Bapak Ibu. Bahkan mungkin kita nggak sadar, gitu ya, tapi beliaunya itu ingat, gitu ya. Seperti itu. Ini orang-orang aktif, gitu ya. Kemudian kalau orang spesialis, gitu ya, orang spesialis itu dominannya itu di unsur logam, biasanya kelemahannya itu di unsur ini apa humanisnya, emosinya, empatinya, gitu ya. Nah, kadang-kadang ternyata saya juga menyadari, oh ternyata kenapa ya, kok banyak teman-teman dulu saya dianggap orang yang sombong, gitu ya, orang yang kurang bergaul, gitu ya, sukanya belajar, gitu ya. Oh ternyata memang seperti itu. Makanya akhirnya saya mengembangkan, mulailah suka bergaul, ikut organisasi, gitu ya. Kemudian ikut komunitas, gitu ya. Itu supaya apa? Mengasah yang humanisnya, gitu ya. Supaya nambah, gitu ya. Seperti itu. Nah potensi bakat alami tipe spesialis, gitu ya. Ini Bapak Ibu supaya tahu semuanya ya. Nanti untuk saya tipenya seperti apa itu nanti ikut tesnya. Bisa tes. Bisa nggak Mas tes gratis gitu ya? Insya Allah bisa. Nanti kalau Bapak Ibu ngikuti sampai akhir gitu ya. Potensi bakat alaminya itu adalah menjadi bos gitu ya, CEO, manajer. Sampai akhirnya saya itu tersenyum-senyum sendiri Bapak Ibu. Oh, makanya saya itu kalau di perusahaan itu kok sering nggak betah Bapak Ibu. Jadi sudahlah sampai level supervisor, maksimal manager itu sudah keluar gitu ya. Jadi bawaannya itu saya dulu sampai guyonannya itu saya mau ngelamar direktur CEO itu nggak ada lowongan pekerjaan CEO itu. Alhamdulillah sekarang insya Allah kita bikin perusahaan sendiri, akhirnya saya bisa menjabat setara dengan CEO, gitu ya. Chief Growth Officer, gitu ya. Jadi bos untuk diri sendiri. Saya praktek terapi mandiri, gitu ya. Menjadi holistic coach, gitu ya. Kemudian sifatnya tegas, mudah dapat jabatan, baik organisasi maupun perusahaan, Bapak Ibu. Saya di mana-mana itu mesti dalam waktu singkat itu biasanya itu minimal di level pemimpin, gitu ya. Entah itu ketua apa, gitu ya, ketua remas, ketua OSIS, gitu ya. Kalau di perusahaan itu manajer marketing, gitu ya. Itu kayak gitu, Bapak Ibu, gitu ya. Nggak tahu, itu alamiah ternyata, gitu ya. Kemudian pandai, serius, efektif, teliti, pakar, pemikir, ahli strategi, keingintahuannya tinggi, keponya tinggi, ya, orientasi pada tugas dan proses. Ya, kalau saya memang seperti itu, detail. Dan ketertarikannya itu pada tahta atau jabatan. Saya dulu mungkin sedikit menolak ya, tapi ternyata faktanya memang begitu, ya. Tapi kalau saya lebih lebih ke dikejar tahta, bukan mengejar tahta. Itu nanti kaitannya sama introvert dan ekstrovertnya, gitu ya. Internal dan eksternalnya, ya. Nanti ada Bapak Ibu. Untuk yang kreatif, itu biasanya dominannya itu adalah elemen kayu. Jadi sifat tumbuh berkembangnya pohon itu ada di orang kreatif, gitu ya. Potensi bakat alaminya adalah suka belajar, kualitas, idenya banyak, kreatif, suka yang original, nggak kepingin meniru orang, ya. Malah justru dia yang menjadi trendsetter, gitu ya, visioner, berilmu, inovatif dan reformer. Jadi orang kreatif itu lebih suka tentang keilmuan dan kebebasan berkarya, ya. Kalau orang logik itu kelihatannya seperti suka belajar, tapi lebih ke kompetisinya. Nah, itu bedanya. Kalau orang spesialis sama orang kreatif itu di situ. Kemudian untuk orang humanis, ya, humanis ini yang dominan adalah yang apinya, ya. Dia hangat, Bapak Ibu. Tapi ingat, ini juga punya potensi membakar, ya. Jadi cinta itu bisa menghangatkan, gitu ya, tetapi juga bisa membakar kehidupan, Bapak Ibu. Nah, potensi bakat alaminya, orang humanis itu adalah ramah, mudah akrab, empatik, good leader, santai, moody, suka berkawan, suka ngobrol, perhatian, mudah disukai, dan bisa jadi seorang motivator. Itu adalah orang humanis, gitu ya. Ketertarikannya adalah pada kedekatan atau cinta dan relasi, gitu ya. Nah, ini orang-orang humanis, gitu ya. Nah, biasanya seberangnya adalah logikanya yang kurang. Jadi, ini berseberangan dengan orang spesialis, gitu ya. Orang humanis, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah adaptif. Kalau adaptif ini rata, Bapak Ibu. Jadi dia itu punya semua dan tidak ada yang terlalu menonjol. Jadi dia serba bisa, tapi tidak bisa menjadi seorang spesialis, gitu ya. Jadi di bidang tertentu itu enggak, gitu ya. Tapi separuh-paruh. Kemudian suka menolong, mau berkorban, cenderung menggebu-gebu, cenderung terpancing emosi bisa, gitu ya. Kalau tidak bisa mengontrol emosi ya, tapi mudah beradaptasi, cepat tanggap, bisa menjadi tokoh, artis,
nalurinya tajam, tidak suka konflik, dan seterusnya. Itu lebih cenderung ke tertarikannya pada rasa damai, tenang, dan bahagia. Itu tentang adaptif. Nah, sedangkan yang tadi saya katakan, intern dan ekstern ini terkait sama ini. Jadi kalau intern ini kecenderungannya termotivasi untuk menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, sedangkan kalau untuk orang ekstern itu cenderung termotivasi untuk bergerak jika sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau yang intern ini biasanya motivasinya itu adalah ancaman, deadline, kerugian, dan seterusnya. Misalnya, wah besok harus dikumpulkan. Ya, itu orang intern itu langsung bergerak termotivasi. Tapi kalau orang ekstern itu lebih cenderung ke imbalan, hadiah, iming-iming. Contoh nih, kalau kamu bisa target tercapai seperti ini, tak kasih hadiah mobil, gitu ya. Nah, itu biasanya tertantang dia. Itu kalau ekstern, gitu ya. Kemudian butuh asupan motivasi dari dalam diri sendiri kalau intern. Kalau ekstern itu motivasi dari luar tadi, iming-iming, gitu ya. Stimulasi, gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu punya anak, belum tentu loh anak itu dikasih iming-iming dia termotivasi. Bisa jadi memang dia dari dirinya sendiri. Coba Dik, bayangkan Dik, kalau adik itu nanti pintar, gitu ya, nanti banyak teman-temannya yang belajar ke adik, gitu ya. Itu biasanya lebih termotivasi. Jadi lebih banyak ujian sabar kalau orang intern, kalau eksternal ini lebih banyak ujian bersyukur, gitu ya. Dua-duanya baik ya Bapak Ibu ya. Orang yang kena musibah bersabar itu juga baik, orang yang kena diberikan anugerah bersyukur itu juga baik. Nah, sebenarnya kompleks ya Bapak Ibu ya. Yang mempengaruhi karakter seseorang itu bisa dari genetik, ini berarti keturunan, golongan darah, jenis kelamin, pergaulan, terus otak dominan. Ya, otak dominan ini berarti yang tadi ya, yang kita akan bahas di ASKA. Kemudian termasuk IQ, EQ, dan SQ. Jadi ketika kita mengasah itu nanti juga bisa mempengaruhi karakter seseorang. Ya. Nah, ini saya sepil sedikit ya tentang suggest-nya ASKA nanti, gitu ya. Suggest-nya ASKA itu nanti untuk sekolahan, itu nanti orang aktif itu kemana saja sih? Bisa kedokteran, keuangan, perbankan, jasa, sejarah, pilot, performance, gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau karir ya disesuaikan, bisa dokter, bankir, sejarawan, administratus, birokrat, gitu ya, dan tadi termasuk pedagang. Ya, pedagang, salesman, gitu ya, pebisnis itu masuk di sini. Cuman kalau pebisnis harus didampingi dengan seorang spesialis dan seorang kreatif biasanya. Kalau kalau pebisnis ya, kalau pebisnis kan harus ada sistem. Kalau berdagang manual itu luar biasa. Jadi dibawain produk apa langsung habis itu orang-orang aktif gitu ya. Healingnya, nah ini dicatat ya teman-teman ya. Healingnya itu kalau orang aktif itu suka makan makanan kesukaannya. Jadi kalau kepingin healing, wah udah scrolling aja di Instagram gitu ya. Ada kafe apa yang baru ya, makanannya apa, datang ke sana itu biasanya bisa jadi healing. Kemudian membeli barang yang diinginkan, online shopping gitu ya. Bisa juga untuk dipakai olahraga, bergerak, berkeringat dan bermain. Itu bisa dipakai untuk healingnya orang aktif. Makanya biasanya teman-teman sepak bola, ya, kemudian badminton itu juga bisa dipakai healing untuk orang yang tipenya aktif, gitu ya. Kemudian untuk spesialis, sekolahnya itu bisa, karena ini di sini juga ada beberapa guru ya, Pak Guru ya. Yang jelas juga kita sebagian besar juga punya anak, ya. Nanti sekolah anak-anak kita kalau tipenya spesialis itu adalah teknik, ekonomi, matematika, statistik, manajemen, pendidikan, elektronik dan sebagainya. Ya, karirnya bisa jadi dokter, ekonom, guru, dosen. Nah, ternyata saya pun juga masih cocok di sini, teman-teman ya. Jadi guru, gitu ya. Manajer, peneliti, fisikawan, kimiawan, geolog, dan sebagainya. Termasuk programmer dan sistem analis. Saya dulu karir saya di awal-awal itu jadi programmer dan sistem analis, gitu ya. Healingnya orang-orang spesialis ini adalah mengatur jadwal harian, memasak untuk diri sendiri, gitu ya. Tanya istri saya itu, saya kadang-kadang suka di dapur sendiri ya, ngirisi berambang, bikin sambal sambal kecap, gitu ya. Itu kadang-kadang ternyata itu adalah model healing juga, gitu. Kemudian membuat agenda harian dan target, berwisata ke alam, sampai ke memelihara hewan. Ternyata saya dari kecil itu suka melihara kucing. Itu ternyata alamiah bawaan saya, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, itu nanti kalau orang spesialis jangan dihalangi, Bapak Ibu, karena itu adalah jadi bahan healingnya dia. Kemudian kalau untuk kreatif, gitu ya, untuk kreatif ini sekolahnya yang cocok ya kewirausahaan, desainer, desain busana ya, kemudian aneka seni, arsitek, perfilman. Kalau sekarang itu kalau di sekolah
SMK kan ada juga ya jurusan misalnya desain produk, kemudian visual gitu ya, itu bisa dipakai. Kemudian karirnya bisa jadi pengusaha, desainer, ahli kreatif, bidang periklanan, arsitek, desain grafis dan sebagainya, termasuk marketing masuk di sini. Nanti teman-teman kalau punya perusahaan, kalau mau merekrut orang marketing, ya ini kalau orang kreatif bagus Bapak Ibu. Ini jangan jadikan orang di keuangan, nanti dia kreatif gitu ya, memarkup anggaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau prakteknya kalau Bapak Ibu punya perusahaan gitu ya. Healingnya apa? Sering memuji diri sendiri, self esteem ya. Kemudian rutin melakukan journaling. Nah, ini tidur dan nonton film. Ternyata ada orang-orang kadang-kadang suka tidur gitu ya. Kalau pas capek gitu ya. Sedangkan untuk humanis, gitu ya, humanis itu sekolahnya bisa komunikasi, public speaking, psikologi, psikiatrik, administrasi negara, dan sebagainya. Karirnya bisa jadi politisi, trainer, motivator, dan seterusnya. Healingnya melakukan perawatan diri, gitu ya, bisa pelukan, ya, karena dia adalah orang humanis itu energinya adalah kehangatan, ya, api, gitu ya. Maka seringkali kadang-kadang orang yang kena masalah, gitu ya, mungkin dipeluk ibunya itu sudah rilis, Bapak Ibu atau dipeluk pasangannya itu langsung rilis Bapak Ibu. Stres-stresnya itu langsung hilang Bapak Ibu. Jadi hormon kebahagiaannya dia itu akan menghapus hormon kortisolnya gitu ya. Itu karena pelukan Bapak Ibu. Bisa juga pijet dan relaksasi gitu ya. Direfleksi atau akupresur itu bisa. Kemudian ngobrol dan bercengkrama itu bisa orang-orang humanis gitu ya. Sedangkan untuk adaptif ini biasanya cocok dengan sekolah keagamaan, musik, kuliner, perhotelan dan seterusnya. Karirnya dia bisa jadi mediator, aktivis LSM, aktivis kemanusiaan, seniman gitu ya, chef, wartawan, kolum dan seterusnya. Healingnya me time dia. Kalau orang adaptif ini lebih ke me time, meditasi. Jadi mereka itu lebih suka journey ke dalam tubuh, ya, ke dalam diri, gitu ya. Kemudian membaca buku silaturahmi itu juga bisa dijadikan suggest-nya ketika healingnya orang adaptif, gitu ya. Jadi suggest-nya nanti lakukan apa yang menjadi terbaik dari diri kita sendiri. Jadilah yang terbaik, versi terbaik diri kita sendiri. Kemudian fokus pada kelebihan terlebih dahulu, bersyukur atas potensi yang Allah berikan, kemudian bersabar terhadap kekurangan dan terus dilatih. Insya Allah menjadi generasi unggul dan multi talenta. Jadi sebagai resumenya di pertemuan malam hari ini, Bapak Ibu tadi sudah tahu ASKA itu adalah singkatan dari aktif, spesialis, kreatif, humanis, dan adaptif. Ini adalah gambaran tipe energi dan kecerdasan dominan manusia yang mempengaruhi karakter dasar seseorang. Keunggulan metode ini sudah teruji sekian ribu tahun, sudah riset 10 tahun lebih, akurasinya 99%, teknologi AI ya, sehingga hemat, cepat, akurat. Bahkan konten kita itu nanti seberapa cepat tes ASKA sebelum Anda berkedip, gitu ya. Seperti punggawanya Nabi Sulaiman, gitu ya, luar biasa. Itu dengan ilmu, Bapak Ibu. Jadi ini adalah alami dan ilmiah, hanya hitungan detik langsung tahu hasilnya. Manfaatnya untuk apa? Untuk anak-anak bisa melihat minat bakat, sekolah, memilih jurusan, cara belajar yang tepat. Kemudian untuk yang dewasa bisa memilih profesi yang sesuai. Kalau belum sesuai, ya berarti harus dibikinkan migrasinya, langkah-langkah. Jangan langsung meloncat, Bapak Ibu. Kemudian cara menghasilkan uang yang cocok bagaimana? Cara healingnya. Kemudian di keluarga itu untuk pasutri, supaya harmonis. Kemudian pola hidup, pola makan, parenting, itu seperti itu. Dan tahap tes itu nanti Bapak Ibu kalau sudah tertarik misalnya ingin ngeteskan anaknya atau diri sendiri dulu ya atau langsung rombongan juga boleh, nanti isi data ya mulai dari nama, tanggal lahir, golongan darah dan lain-lain, nanti ada formnya, nanti kita kirimkan, nanti bisa Bapak Ibu ke admin masing-masing. Nanti kalau tes ASKA itu rata-rata di seluruh Indonesia infaknya itu 100.000. Nanti setelah transfer akan diproses di AI, itu langsung sertifikatnya dikirim lewat WA, gitu ya, bisa di print sendiri. Kemudian penjelasan-penjelasannya kita sudah sediakan bentuk video, kemudian bentuk teks, gitu ya,
detailnya nanti Bapak Ibu bisa pelajari dan nanti bisa berkomunikasi dengan Master Aska. Nanti Master Aska itu nanti sebuah AI yang kita bisa tanya jawab, gitu ya. Bisa tanya jawab 24 jam nonstop, gitu ya. Nah, gimana caranya supaya bisa dapat gratis, Mas? Nah, ini. Jadi kami, gitu ya, kami di Aska ini, gitu ya, itu tujuannya adalah untuk unlock potential power, gitu ya. Jadi supaya kita tahu diri sendiri. Tetapi setelah tahu, itu perlu diasah, Bapak Ibu. Nah, disinilah saya nanti akan memfusion, gitu ya, menggabungkan Aska dengan Asga. Jadi ada sebagian teman-teman di sini yang sudah ikut sosialisasi Aska ya, ada yang belum. Tenang, yang belum insya Allah tanggal 12 besok nanti kita akan adakan program sosialisasi Asga lagi. Itu online, siapa saja boleh bergabung, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Program Asga ini didesain supaya nanti kita benar-benar setahap demi setahap itu mencapai kesuksesan, gitu ya. Nanti kita bikinkan tangganya, Bapak Ibu. Jadi kita bikin program Asga itu untuk keluarga yang sehat, cerdas, kaya, dan bahagia. Jadi cerdasnya dari mana? Dari tes ASKA itu kita bisa mengenal potensi diri, kemudian kita bisa hidup sebagai diri sendiri, kemudian dengan penuh rasa syukur. Sehingga terjadi apa? Orang nggak gampang sakit, sistem imunnya meningkat. Gitu ya. Kemudian naik ke level berikutnya, kita akan belajar program ASKA. Program ASKA ini adalah program asuhan keluarga. Itu menjadi dokter pribadi dan keluarga dengan kemampuan penyehatan yang basic. Jadi nanti kalau misalnya anak kita panas, anak kita suami kita pusing, suami kita ada sesuatu yang bermasalah, itu nanti kita bisa melakukan treatment sejak dini di rumah. Jadi tidak keburu misalnya ke dokter, ke terapis, itu nggak seperti itu. Nanti bisa diajari program ASGA ini. ASGA ini adalah manifestasi dari program Kementerian Kesehatan. Itu kalau di Kemenkes itu ada namanya ASMAN, gitu ya, asuhan mandiri. Nah, ASMAN ini itu sudah digalakan, cuman dalam prakteknya sampai di level puskesmas itu tidak semua puskesmas itu punya tenaga untuk asuhan mandiri. Nah, makanya kita membantu program pemerintah dengan program ASGA, asuhan keluarga. Nanti kita yang akan bersosialisasi, mengedukasi, bahkan memberikan teknik-teknik terapi mandiri di rumah. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa naik level ke bisnis ASGA-nya, jadi supaya mendapatkan aktif dan pasif income dari apa? Dari keilmuan yang sudah kita dapatkan. Nah, kemudian nanti baru bisa menebar manfaat. Nanti teman-teman bisa menjadi satria sehat holistik mendunia, ya. Jadi bahagia. Ini ASGA, nanti kita akan belajar tentang diagnosa ASGA, terapi ASGA, herbal ASGA, sampai ke bisnis ASGA. Jadi kalau Bapak Ibu, apalagi Bu Bidan ya, tadi ada dua orang Bu Bidan yang saya tahu, bisa jadi nanti ada juga yang lain gitu ya, yang ikut di malam hari itu sangat bagus gitu ya. Karena metode ini sangat mudah, bisa dipraktekkan untuk ibu hamil, menyusui, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga ke manula. Dan perawatannya nanti diagnosanya nggak perlu diagnosa yang tinggi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita di medis kan harus cek lab, MRI gitu ya, EEG dan seterusnya gitu ya. Ada kardiograf untuk jantung dan sebagainya. Kita nanti ajarkan diagnosa yang sederhana. Kita bisa melihat dari telapak tangan, kita bisa lihat dari lidah, bisa dilihat dari wajah, kemudian mata, baik skleranya, irisnya, itu namanya ilmu matologi, itu bisa digunakan Bapak Ibu. Nanti terapi mandirinya bisa pakai akupresur, ruqyah sel, kemudian bisa menggunakan herbal sekitar ya, tanaman obat dan keluarga, toga, ataupun herbal yang terstandarisasi. Artinya sudah ber-BPOM TR, ber-BPOM NA maupun ber-BPOM MD, tergantung pada kebutuhannya. Dan nanti di ASGA itu nanti kita akan berikan akademinya, ada skill konsultasi kesehatan, standarisasi service excellence, sampai ke perizinan STPT kalau teman-teman mau menapaki jenjang profesional, bahkan sampai ke program bisnis sukses mulia. Itu nanti insya Allah kita akan jelaskan tanggal 12 ya Bapak Ibu ya, bisa ditandai kalendernya. Bahkan kita juga menyiapkan herba wusing ya, herba 5 elemen. Ini yang sama seperti ASKA tadi ya Bapak Ibu ya. Ada elemen api, elemen tanah, elemen logam, elemen air, elemen kayu. Nah, kalau teman-teman selama ini itu praktisi akupuntur, akupresur, TCM itu sudah sangat mengenal dengan ini. Cuman di luar sana belum ada herbal yang herbal wusing. Nah, nanti ASGA itu hadir di sini. Jadi kalau misalnya orangnya ada keluhan tentang
jantung peredaran darah nanti bisa disuggest ke Asga HT atau Asgara. Nah, kalau ada kelainan di pencernaan bisa ke Asga ST atau stomak gitu ya. Kalau di paru-paru ada Asga Lung LU gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kayak kemarin misalnya mulai batuk pilek gitu ya, ini kan musim-musim pancaroba itu bisa menggunakan Asga ini. Ini sudah kita produksi, sudah dapat kantongan izin BPOM TR-nya, insya Allah akan kita rilis di tanggal 19 Februari 2025. Kita nanti akan grand launching gerakan sehat holistik mendunia, Bapak Ibu. Ya. Itu Bapak Ibu nanti bisa saya undang, saya ajak teman-teman untuk bisa hadir di program sana. Dan yang sudah ada sekarang sehat holistik mendunia itu kita punya 3 produk yang bisa kita pakai Bapak Ibu. Ini sudah ber-BPOM NA. Bubi dan Fismi sudah mempraktekkan ya, sudah punya produk ini ya. Ada MN Cream gitu ya, Massage and Nutrition Cream gitu ya. Kemudian ada PB Cell Oil, Probiocell gitu ya. Kemudian ada deodoran spray. Jadi SHM ini ya, Sehat Holistik Mendunia itu memang berkomitmen untuk membuat distribusi produk. Jadi kalau tes ASKA Bapak Ibu itu 1 kali seumur hidup. Artinya nanti kalau Bapak Ibu jualan tes ASKA, misalnya menjadi affiliate kami ya, kemudian menjual tes ASKA, ya udah 1 orang ya tesnya cuma 1 kali Bapak Ibu. Tapi gimana supaya kita dapat terus-menerus program ASKA ini hadir? Jadi nanti orangnya bisa ikut pelatihan, orangnya bisa belanja produk, sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan komisi dari produknya. Setiap repeat order nanti Bapak Ibu akan dapat itu. Itu nanti cikal bakal passive income-nya. Lebih detail nanti insya Allah akan kita bahas di tanggal 12. Ini saya perkenalkan dulu sekilas, spill 3 produk dulu ya. Kalau yang housing nanti juga ada permen Bapak Ibu, permen kesehatan gitu ya. Ada teh kopi juga ya, teh relaksasi, kopi tonik itu ada. Insya Allah sampai 40 produk herbal dan nutrisi akan kita produksi. Di MN Cream ini ada 3-in-1 solution holistic treatment Bapak Ibu. Kalau teman-teman praktisi akupresur, refleksi gitu ya, itu biasanya menggunakan krim biasa. Dari sini kita bikinkan krim yang multi purpose Bapak Ibu. Dia bisa menjadi massage cream, bisa juga sebagai body lotion yang bisa dipakai sehari-hari gitu ya. Bisa juga sebagai menutrisi kulit, sel kulit. Kenapa? Karena dia tidak cuma sekedar ada zaitun dan VCO-nya, dia juga kita tambahkan rice bran oil-nya yang luar biasa kandungannya. Kemudian juga ditambahkan kolagen nih. Siapa yang nggak tahu kolagen? Ibu-ibu pasti tahu. Itu bisa mengencangkan dan mencerahkan kulit. Kemudian masih kita kasih susu etawa. Jadi Bapak Ibu kalau mau pakai body lotion ini atau massage pakai MN Cream ini itu seperti mandi susu Bapak Ibu. Belum lagi karena kita paparan polutan di zaman sekarang ini luar biasa Bapak Ibu ya, radikal bebas itu ada di mana-mana, kita kasih glutathione Bapak Ibu. Ini antioksidan yang luar biasa, plus probiotik. Jadi ini adalah krim bisa jadi masih satu-satunya yang komposisinya lengkap dan dijual dengan harga yang sangat-sangat terjangkau Bapak Ibu. Nah, ini dijual harga umumnya itu cuma 75.000, itu sudah 150 mililiter gitu ya. Ini sudah dengan komposisi eksklusif gitu ya. Coba bayangkan kalau kolagen di luar sana itu rata-rata bisa 300 sampai 500.000 Bapak Ibu. Ini cuma 75.000. Bayangkan, dan ini benar-benar komitmen kami ya. Kemudian kalau PB Cell Oil ini biasanya dipakai untuk totok punggung, reposisi tulang sendi, guasa, tuina, atau sekedar dipakai balur. Misalnya anak putri kita ya digigit serangga atau kena air panas itu tinggal bisa disemprotkan pakai PB Cell Oil ini. Itu bisa dipakai P3K-nya. Jadi nanti di program ASGA itu kita akan upgrade mereka, keluarga-keluarga sehat di Nusantara ini. P3K-nya itu nggak cuma sekedar betadin, kapas, nggak gitu Bapak Ibu. Tapi ada MN Cream, PB Cell Oil gitu ya. Itu kayak gitu. Bahkan herbal washing-nya nanti gitu ya. Itu yang akan kita bikin. Kemudian kalau deodoran spray ini kenapa kok kita luncurkan lebih dahulu? Ternyata di lapangan itu banyak kasus-kasus kanker payudara, benjolan kista, tumor, itu ternyata kebiasaan ngeblok pengeluaran keringat di ketiak, Bapak Ibu. Pakai deodoran roll on gitu ya. Kenapa kok bisa begitu? Tubuh kita itu secara fitrahnya itu mengeluarkan racun itu dari 3 sumber, dari 3 jalur. Buang air kecil, buang air besar, gitu ya. Kalau air kecilnya dari ginjal yang memfilter ya dikeluarkan. Kemudian buang air besar itu dari usus besar dikeluarkan. Kemudian yang dari pori-pori itu dengan keringat, Bapak Ibu.
Nah, kalau orang itu menutup, ngeblok, artinya keringat nggak bisa keluar, maka racunnya pun juga menumpuk dalam darah. Dan itu yang punya potensi menjadi benjolan. Makanya deodoran kita mengusung kesehatan holistik, kita tidak mengeblok pengeluaran keringat, tapi menyeimbangkannya. Gitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa dapatkan gitu ya, bersama Gerakan Sehat Holistik Mendunia. Nanti Bapak Ibu bisa menjadi anggota komunitas di program ASGA. Nah, nanti teman-teman yang mendaftar anggota komunitas ASGA bisa dapat tes gratis ASKA. Wah, ini promo Bapak Ibu. Kalau kalau nggak ikut, nggak apa-apa, ya bayar 100.000 ya. Nah, tapi nanti gimana Mas? Bisa nggak? Katanya saya tadi di flyer dapat voucher modal usaha. Ya, Bapak Ibu nanti yang ikut hari ini, nanti saya kasih fasilitas, Bapak Ibu nanti dapat voucher 100 kupon, gitu ya, 100 kupon untuk tes ASKA yang nilainya berapa? Ya berarti 100.000 kali 100, jadi 10 juta Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan dapat keuntungan 20%-nya. Ya, dari 10 juta, 10% kan lumayan. Dan itu nanti bisa diputar lagi. Modal usahanya bisa diputar lagi. Dan kalau Bapak Ibu yang punya relasi dinas pendidikan, sekolah-sekolah, atau bahkan guru, nanti bisa saya tambahin potongan harga untuk sekolah, instansi. Nah, boleh menghubungi admin gitu ya. Nanti kita bikinkan surat pengantar gitu ya dari kami untuk dilakukan tes ASKA. Coba bayangkan, 100 voucher itu bisa langsung habis dengan 2 atau 3 kelas Bapak Ibu. Kalau SMP SMA itu kan rata-rata satu kelas bisa 40 sampai 50 siswa. Jadi kalau 3 kelas saja itu sudah 120 Bapak Ibu. Jadi vouchernya itu bisa langsung habis gitu ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa potensinya itu Bapak Ibu. Jadi tanpa modal, gitu ya, cukup bawa surat dari kami, gitu ya, datang ke sekolahan, gitu ya, tawarkan mereka mau menerapkan ASKA, di data siswanya, katakanlah ada 100 orang, kirim ke kami, langsung kita masukkan ke robot, sertifikatnya langsung dikirim serentak, Bapak Ibu. Bisa langsung ke siswanya masing-masing, boleh, terkumpul di gurunya juga boleh. Itu nanti Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah, kalau untuk personal, Bapak Ibu bisa dapatkan dengan mengikuti program ASGA. Nanti akan bisa naik menjadi konsultan, bisa jadi senior konsultan, bahkan ada level yang lebih tinggi. Itu nanti potensinya bisa Bapak Ibu mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan sampai 100 juta per bulan di luar gajinya Bapak Ibu semua. Di luar pendapatan terapinya Bapak Ibu semua bagi yang praktisi. Gitu ya. Itu seperti itu. Nah, ini saya tambahkan ini nggak ada di program ASKA di tempat lain, Bapak Ibu. Jadi ini ada ya, teman-teman saya di konselor ASKA yang juga ikut di sini, tanya mereka, gitu ya, belum ada program ini, karena ini adalah program dari PT Sehat Holistik Mendunia. Jadi ASKA nanti apa sebagai tes awal, gitu ya, teman-teman bisa ngetes supaya tahu diri sendiri, supaya nanti kita bisa menyesuaikan kesehatan di diri kita. Nah, tadi yang saya sampaikan, teman-teman, kita nanti akan ada grand launching dari PT Sehat Holistik Mendunia itu di Hotel Royal Trawas. Jadi hari Rabu 19 Februari 2025, gitu ya. Nanti teman-teman yang mengambil paket 200.000 ini, kalau yang 150 itu nggak dapat tes ASKA ya, teman-teman ya. Tapi dapat tiket ke grand launching plus kita kasih deo. Tapi kalau yang 200 itu kita berikan 2 produk ini nilainya 75.000, kemudian yang ini 45.000, itu senilai 125.000 ya. Masih dapat tes ASKA ya, 100.000 ya. Kemudian sama voucher di hotelnya ya, itu senilai kurang lebih 400.000 Bapak Ibu. Nah, kalau mau yang lengkap tadi ada 3 produk itu 270.000, itu nanti teman-teman dapat ketiga produk tadi sebagai P3K di rumah, gitu ya. Kemudian nanti dapat grand launching-nya sama tes ASKA senilai 100.000 tadi. Makanya tes ASKA-nya teman-teman gratis ketika sudah membeli paket yang 200 sama 270.000. Jadi nanti tinggal silakan hubungi admin masing-masing, gitu ya, untuk mendapatkan tes gratisnya itu, teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Jadi tujuan dan visi misi kita itu membuat keluarga sehat holistik di seluruh Nusantara. Dari Mojokerto Bapak Ibu ya, untuk Nusantara, dan dari Nusantara untuk dunia. Makanya kita bikin perusahaan baru
Sehat Holistik Mendunia. Kalau lembaga pendidikannya kita juga SHM namanya Sekolah Herbalis Muslim. Jadi kalau teman-teman belajar nanti itu di SHM payung hukumnya. Kalau bisnisnya nanti dinaungi oleh perusahaan Sehat Holistik Mendunia. Ini kita hadirkan solusi untuk sehat, cerdas, kaya, dan bahagia, insya Allah. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Ustadz ada yang urgent, izin, monggo silakan. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu, ini tadi ada 70 lebih ya yang hadir. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua yang ikut di acara malam hari ini ya. Jadi sudah 1 jam tadi sudah saya sampaikan keilmuannya. Saya yakin Bapak Ibu sudah mendapatkan gambarannya. Tapi kalau misalnya karena ini baru ya, ini kan teknologi ya, gitu ya. Kalau misalnya masih ada yang perlu didiskusikan, bisa langsung raise hand. Bisa juga tanya di kolom komentar. Ini ada yang sudah raise hand. Nah, Pak Dedi. Monggo, Ustaz Dedi. Bisa di-unmute dulu, Ustaz. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya nyeruput kencur sama jeruk nipis. Hujan di sini, Ustaz. Oke, oke. Oke, silakan, Ustaz. Oke, luar biasa. Alhamdulillah dapat informasi menarik dari Mas Rahmat. Walaupun secara pengantar ya selintas saya pernah mendengar dari jenengan. Cuman tadi saya agak terlambat masuknya. Namun saya bisa menangkap dari apa yang Mas Rahmat sampaikan. Ini terkait dengan masalah karakter yang nanti bisa melihat untuk jurusan atau karir dari sifat-sifat yang 4 tadi. Namun kalau saya mau mau saya perbandingkan dengan ilmu dari Feng Shui, numerologi maupun horoskop dan weton, ini saya sudah riset, Pak. Oh, Insya Allah luar biasa. Nah, saya sudah riset dari yang saya sebut tadi. Ini hampir 95% juga akurat. Nah, mungkin Mas Lama tahu saya sudah lebih dari 10 orang itu, bahkan sampai teman-teman yang terdekat saya sendiri itu saya amati. Tinggal tunjukkan tanggal lahirnya, saya lihat melalui aplikasi dengan numerologi, feng shui, horoskop, weton, primbon, itu termasuk diri saya juga baru nyadar, loh iya kok pas gitu. Saya pas, kemudian teman-teman terdekat termasuk istri pas, termasuk anak sampai ke cucu semua kok pas. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan ilmu-ilmu yang memang ini sudah banyak dipakai oleh para orang-orang terdahulu dengan alat yang Mas Rahmat kenalkan. Demikian. Baik. Terima kasih Ustaz Dedi ya. Ini sahabat saya yang luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, beliau memang praktisinya juga ya. Jadi malah beliau ini menggabungkan berbagai jenis disiplin ilmu. Jadi tadi seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Dedi, dan semua itu insya Allah punya pendekatan-pendekatan yang secara empiris itu sudah berusia ribuan tahun. Contoh kayak Feng Shui ya, itu sudah ribuan tahun dari Cina. Kemudian weton itu juga sudah ribuan tahun. Cuman kalau weton itu kan mungkin masih banyak yang belum tahu ya, karena metodologi penulisan itu mungkin tidak apa ya, tidak semua orang mempelajarinya. Apalagi teman adik-adik kita yang sekarang belajar saat ini itu kan bahasa daerah, kemudian apa yang dulu apa ya, warisan leluhur Nusantara kita itu jarang sekali dipelajari. Nah kebetulan Ustadz Dedi ini pun juga saya yakin dulu juga nggak tertarik gitu ya. Tetapi ketika di usia senja beliau dengan kebijaksanaannya sudah naik gitu ya, akhirnya kembali gitu ya. Luar biasa. Boleh Pak Dedi itu bisa dijadikan sebuah apa ya, modalitas ya untuk menilai gitu ya. Cuman kelebihannya tes ASKA ini dia istilahnya itu sudah diformulasikan dalam bentuk AI ya.
Kemudian kita tinggal kirim sertifikatnya itu sudah langsung bisa jadi, Pak. Pak, saya kasih tunjuk ya. Saya tunjukkan hasil tes yang sudah pernah ikut tes ya. Saya share screen dulu deh. Berkenan nggak ya teman-teman yang ini, yang punya saya aja ya, punya saya saja ya. Sebentar saya close dulu ya. Maaf, ini kan data pribadi ya. Kalau punya saya boleh deh ditunjukkan gitu ya. Jadi nanti luar biasanya ketika Bapak Ibu nanti tes ASKA gitu ya, itu nanti otomatis dalam hitungan detik gitu ya, itu si robot AI itu akan memproses kemudian langsung mengirim dalam bentuk sertifikat, Pak. Modelnya kayak gini. Jadi sertifikat hasil tes ASKA gitu ya, nama ya Rahmat Pristiwayono, kemudian langsung ketahuan tipenya spesialis gitu ya, bahkan di lebih detail ya, tadi kan ada ekstern dan intern ya. Spesialis ekstern, kemudian potensi bakatnya bla 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 gitu ya, untuk tipe ekstern seperti ini gitu ya, itu sudah ditandatangani, bisa langsung dicetak gitu ya. Kemudian nanti baru kita dikasih video-video penjelasannya gitu ya, bahkan nanti kita juga bisa berkonsultasi dengan Master ASKA. Nah, cuman kalau Master ASKA nanti dijual terpisah, Bapak Ibu ya, ada biaya sekitar 99.000 per bulan untuk konsultasi dengan Master ASKA. Itu 24 jam nonstop. Itu kalau mau. Tapi kalau nggak mau ya sudah tanya aja ke konselor. Mas, kalau model seperti ini gimana? Kalau saya tadi kan ada pertanyaan juga ya. Kalau darah O plus bagaimana? Itu nanti insya Allah bisa kita tanyakan ke Master ASKA dia. Nah, kalau darah O saja itu kita nggak bisa mendeteksi ininya ASKHA-nya dia. Tapi itu harus cek dulu, Pak. Jadi data-datanya ini Bu Nikma ya. Bu Nikma nanti ngisi form gitu ya, dapatkan formnya ke para admin-adminnya ya, yang di grupnya Bapak Ibu semua, itu kan ada para adminnya, nanti bisa menghubungi ke sana. Kalau tanya teknologinya boleh ke saya. Saya ada ya di beberapa grup, nama saya Rahmat gitu ya. Nanti bisa tanya ke admin grup kalau mau lebih detail tentang ASKA-nya. Gitu nggak usah jadi ya. Kalau pakai Feng Shui, ya ada juga aplikasinya, gitu ya. Cuman kan itu aplikasi Feng Shui, gitu ya. Nah, ada yang jual aplikasinya itu ada. Nanti kita bisa gunakan, bisa juga tes seperti itu. Cuman kalau mau dibisniskan itu sulit, gitu ya. Kecuali kalau bisnis pribadi. Kalau Ustadz Dedi misalnya membuka layanan itu ngasih tarif, siapa yang mau dideteksi cara Feng Shui, weton dan sebagainya, cukup bayar katakanlah 200.000 atau 500.000, itu berarti usaha diri sendiri yang bisa bisnis. Tapi di ASKA nanti teman-teman itu bisa bisnis bersama. Jadi teman-teman nggak perlu punya keahlian seperti Ustadz Dedi, itu bisa menjual tes ASKA. Nah, tinggal nanti seperti apa? Udah jadi affiliate saja, ngirim formnya, ketika ada orang yang daftar dapat nih 20.000. Ya. Kalau dapat sekelas, ya tadi tinggal ngalihkan. Kalau 100 orang ya 2 juta. Gitu, Ustadz. Ini cepat dapat uangnya, Ustaz. Jadi nggak cuman manfaat diri kita dan putra putri kita ya untuk keluarga, tapi juga untuk sehat ekonominya. Gitu nggih? Nah, sebelum ke pertanyaan berikutnya, ini di sini juga ada CEO-nya ASGA ya. Yai Abu mungkin bisa ngasih sepatah dua patah kata Ustaz untuk motivasi teman-teman di sini. Jadi monggo Ustaz, tafadhol. Oke, siap. Terima kasih kawan-kawan, Bapak semuanya, para penyehat tradisional, para pengobat tradisional, para sinse, para suhu, para praktisi, para ahli perawatan, para guru-guru saya, para kiai, para bunyai, tentunya al-khos wabil khusus Kang Rahmat selaku mentor di malam hari ini. Luar biasa, saya menyaksikan begitu dahsyat sebuah satu titik ilmu kecil, tetapi akan bisa menjadi sebuah fenomena perubahan, bahkan menjadi takdir yang sangat besar. Tentunya takdir yang lebih baik, yang lebih sukses, yang lebih sejahtera. Karena dengan ASKA ini kita bukan sekedar mengetahui jati diri, bukan sekedar melihat diri, fisik, jasmani, bahkan bisa mengetahui sampai dari sisi psikologi. Bahkan ilmu ini kalau nanti bisa dikembangkan, disampaikan, ilmunya ada, kemampuan kita
bermetamorfosis dengan Aska, maka sesuatu yang luar biasa. Makanya saya senang dan saya juga bangga hari ini yang hadir semuanya ini perwakilan dari ribuan orang di sekitar kita, perwakilan dari komunitas masing-masing, sebuah kemampuan titipan yang nanti akan diajarkan oleh guru-guru kita tentang bagaimana Aska. Maka hari ini makanya luar biasa berharap besar kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan fasilitas Aska ini dengan mudah, dengan gampang, komprehensif, dan sistematis, yang ilmiah, yang tidak mempengaruhi unsur iman kita, bahkan akan memperkuat iman kita. Kenapa? Karena kalimatnya sudah jelas. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka manusia diciptakan dengan sempurna penciptaan. Seluruh algoritma sel, seluruh jaringan tubuh, baik itu jaringan mikroskopik sama makroskopik, baik itu yang paling kecil maupun yang istilah mikroskopik maupun gross anatomi besar, itu benar-benar dimanfaatkan sebagai sarana untuk solusi di masa-masa mendatang. Maka Aska adalah relevan. Aska adalah relevan dan ilmiah untuk bisa dipakai fasilitas pendampingan di pelayanan kita, keluarga kita, dan sebagainya. Maka di sini alhamdulillah Aska sudah berdampingan dengan asuhan keluarga yaitu Asga, yang tentunya Bapak Ibu semuanya akan benar-benar menikmati. Ketika Bapak Ibu gabung menjadi bagian Aska, otomatis Aska akan terkoneksi di situ. Ketika Bapak Ibu join untuk mendapatkan Aska diagnosis, maka jenengan juga akan bisa join bareng mendapatkan semua potensi peluang menjadi ksatria Aska, asuhan keluarga. Nah, maka saya ajak Bapak Ibu semuanya, saya ajak secara individu, saya ajak secara korporasi, saya ajak secara lembaga, saya ajak seluruh jaringan, jamaah, komunitas semuanya, ayo gabung di Satria Aska Nusantara, dan alhamdulillah nanti saya undang juga Bapak Ibu semuanya, semoga di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bisa hadir pada tanggal 19 Februari besok di tempat yang mewah, yang elegan, suhu yang nyaman, puncak gunung yang bagus, yang insya Allah menambah rasa syukur kita terhadap ciptaan Allah berupa alam semesta di wilayah Pegunungan Trawas, Jawa Timur, di Mojokerto juga, Jawa Timur. Bagi yang kawan-kawan nanti kesulitan, saya nggak bisa datang ke sana, berarti nanti grand launching-nya bisa kami datang ke Bapak Ibu semuanya. Siapkan kawan-kawan buat grand launching di sana, Bapak Ibu kami siapkan menjadi koordinator-koordinator Asga, menjadi para pimpinan-pimpinan ksatria Asga, menjadi senior Askanya juga untuk mempresentasikan. Kami bisa sowan silaturahim ke sana untuk kami siapkan. Mungkin 5 orang, 10 orang, 20 orang. Seperti kemarin kita datang ke Magetan, datang ke Ngawi, datang ke kawan-kawan, itu kawan-kawan semuanya juga punya komunitas, dan alhamdulillah komunitasnya pun juga terbuka semuanya dari berbagai macam latar belakang, baik itu dari golongan manhaj apapun, ini bisa dipakai secara ilmiah dan alamiahnya, tidak memakai alat-alat yang banyak ya. Jadi alatnya sederhana, teorinya gampang, modulasinya nanti kita berikan, termasuk haknya panjenengan insya Allah kita berikan. Selamat Bapak Ibu semuanya telah sedikit mendapatkan keilmuan dari Aska. Ingin banyak cerita tentang Aska dan Asga, tapi intinya hari ini saya ajak untuk join menjadi Satria Aska, hubungi Kang Rahmat dan admin yang ada di grup-grup Bapak Ibu semuanya untuk bagaimana cara daftarnya, saya untuk menjadi Satria Aska plus mendapatkan senjata Aska gitu. Oh, kesatrianya dibekali keris, yo dibekali samurai, dibekali tameng, dibekali surat perizinan, juga dibekali senjata tambahan Aska. Wah, luar biasa, kesatria tenanan ini. Oke, itu aja. Biasa mau kita kembalikan lagi ke Kang Rahmat, silakan. Oke, terima kasih Saudara Bu ya. Baik, teman-teman ya, terima kasih. Siap go Satria Asga Surabaya ya dari Bu Hismi ya. Oke, ada yang pertanyaan, saya darah B Mas, gimana kira-kira? Jadi kalau Aska ini memang tidak bisa spesifik kita bertanya tentang golongan darah Bapak Ibu. Tetapi golongan Waalaikumsalam. Ada yang mau? Ini Misbah dari Jambi, Pak Romat.
Oh, nggak apa-apa ya, Monggo Yai. teman-teman ya. Monggo Monggo Yai jam. silakan. Monggo Yai. Monggo, monggo. Halo, Jambi siap Yai, Jambi siap. halo, ada Hilang. yang mau ditanyakan atau sekedar menyapa? Oh, nyapa. Mau tanya, mau tanya. Oke, Oke. mau Oh ya tanya, Jambi, monggo, monggo silakan. Jambi. Halo. Oke. Rencana saya mau beli 10 paket. Nah, itu bonusnya didapatkan apa baik karena saya baru masuk nih terlambat. Tadi baru tahu kami baru pulang kenduri jadi baru tahu ini baru buka Halo. Ini wajahnya yang mana, Pak? dapat. Nggih. Jadi gini, ini saya yakin terkait Baik. sama yang Zoom kemarin ya. Eh, jadi kalau Bapak Ibu yang kemarin beli 10 paket, itu kan sudah level ke level konsultan. Itu insya Allah tetap dapat tes ASKA gratis gitu ya. Kemudian nanti produk Ya, akan kita kirim ke alamatnya panjenengan. Jadi silahkan dikirim saja formnya. Nanti para admin itu sudah kita bekali oke. formnya. Nanti panjenengan ngisi ya form-formnya itu nama, nomor HP, kemudian alamat Terus lengkap ya. nomor rekeningnya rekening jenengan atau rekening sinten? Boleh lewat ke adminnya, boleh ya. Atau bisa admin itu bisa admin pusat, bisa admin wilayah. Jadi admin wilayah itu adalah koordinator-koordinator di setiap grup, Bapak Ibu. Jadi boleh, nanti silakan kalau misalnya Bapak Ibu yang dicontoh nih, misalnya Gus Hanafi, Bapak Ibu nanti bisa Hmm. menghubungi Gus Hanafi. Gus, saya mau ambil yang 10 paket, nanti rekeningnya mana ya. Itu nanti bisa dikoordinir sama beliau. Misalnya nanti ada lagi Bu Laili misalnya gitu ya, itu juga bisa Bapak Ibu bisa menanyakan ke beliau juga bisa deh ya. Atau ada beberapa teman-teman yang lain misalnya Kang Marjuki yang mungkin yang di daerah Ngawi dan sekitarnya deh ya. Itu ada Bapak Ibu, boleh deh ya. Nanti silakan hubungi adminnya masing-masing deh ya. Karena nanti di setiap zona itu memang ada branch manajernya Bapak Ibu. Jadi branch manager ini adalah ujung tombak dari perusahaan kami yang menghandle setiap senior konsultan, konsultan maupun anggota komunitas di wilayah tersebut supaya manajerialnya jalan gitu ya. Tapi kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan teknis terkait teknologi atau apa boleh nanti ke pusat kita siap support. Begitu nggih? Langsung di WA aja Pak koordinatornya gitu ya. Kalau misalnya belum punya koordinator boleh langsung ke admin pusat boleh gitu ya. Seperti itu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan tadi ya, yang golongan darah ya. Saya jelaskan kalau golongan darah itu kita tidak bisa spesifik mengetahui apakah golongannya dia itu aktif, spesialis, kreatif, humanis, atau adaptif. Itu belum cukup, Pak. Harus ngirim form lengkapnya, mulai dari nama sesuai dengan nama akta lahir ya, kemudian tanggal lahirnya, darahnya, kemudian warna kesukaannya, dan sebagainya. Paling tidak minimal itu 3. Minimal itu nama ya, nama lengkap, tanggal lahir ya, golongan darah. Ya. Kalau masih minim sekali, nggak tahu mas golongan darah, nggak apa-apa, nggak pakai golongan darah juga boleh. Nah, tapi kalau secara umum, kalau tanya ini tadi kan ada yang tanya golongan darah O sama golongan darah B ya. Tadi sudah saya sempat sampaikan di sini ya, di slide. Nah, saya tunjukkan slide-nya tadi. Itu rata-rata ya. Kalau tapi nggak selalu ya. Makanya kita nggak bisa menjelaskan kepastiannya kalau parameternya hanya sekedar golongan darah. Kalau golongan darah B itu memang cenderung biasanya kekuatannya itu adalah di kreativitasnya. Jadi dia lebih dominan di otak neokortek kanan, gitu ya. Otak neokortek kanan. Artinya dia adalah seorang yang kreatif dan inovatif, kemudian dia lebih mandiri, fleksibel, kemudian dia energik, terbuka, toleran, gitu ya. Bahkan kadang-kadang tidak teratur, gitu ya. Jadi bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan, Bapak Ibu. Jadi kalau orang ya namanya orang kreatif ya, nggak bisa disuruh seperti orang yang yang ini, yang apa istilahnya itu teratur gitu ya. Orang kreatif itu
nggak urut, itu kreatif, otak kanan gitu ya, otak kanan. Sedangkan kalau untuk golongan darah O, tadi golongan darah O itu bisa rata-rata itu dia orang tipe humanis, atau bisa juga orang itu sifatnya adaptif. Ya. Jadi tergantung. Jadi kita nggak bisa spesifik, Pak, kalau cuma sekedar golongan darah. Jadi nanti orang golongan darah O itu rata-rata orangnya itu adalah sosial, ramah, dia bisa menjadi seorang pemimpin alami, fleksibel, adaptif, optimis gitu ya. Dan dia lebih mandiri, itu golongan darah O. Itu kalau ngomongkan golongan darah. Tapi kalau ngomong tes ASKA belum bisa, Pak. Kita tentukan. Meskipun kemungkinan besar kalau orang B itu dia nanti tipenya adalah tipe kreatif. Kalau orang tipe O kemungkinan besar dia humanis. Tapi untuk lebih tepatnya Bapak Ibu harus tes ASKA dulu. Gitu ya. Terus cara belinya gimana? Ini ada dari Nurul Ain. Tadi ya, bisa silakan hubungi admin masing-masing ya. Kemudian ini ada dari Ratu. Kalau ini testimoni ya. Saya sudah nyoba MN krimnya, Pak Rahmat, memang betul moist banget di kulit. Deonya juga betul-betul menghilangkan bau badan, tetap berkeringat tapi tidak bau. Spraynya juga canggih banget sih, halus, keren produknya, ditunggu produk herbal yang lainnya. Terus Kang Pri izin live rumiyin nggih, silakan nanti rekamannya dikirim, termasuk Pak Junaidi minta rekamannya ya, insya Allah nanti kita akan kirim ya. Nanti Bapak Ibu bisa setelah saya upload, nanti kita upload di channel Sehat Holistik Mendunia di YouTube ya Bapak Ibu ya. Hongkong hadir nyimak, alhamdulillah gitu ya. Bu Tiah ya. Probolinggo hadir, Malaysia. Waduh luar biasa. Ternyata ini dari negeri-negeri tetangga juga hadir. Oke, ada pertanyaan Pak Jumadil, silakan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang luar biasa yang saya terima dari malam ini dari Ustadz Ahmad. Dari pemaparan saja saya sudah bisa artinya memiliki gambaran untuk diri saya itu masuk dalam adaptif itu ya. Walaupun saya tidak punya tanggal lahir yang persis karena dulu orang tua saya tidak mencatat tanggal lahir. Tapi ya, akhirnya di KTP itu berpatokan dengan 31 Desember karena tidak ada tanggal lahir. Cuma di sini juga karena saya ingin bisa mengetahui tentang anak-anak saya, jadinya dari program ASKA ini dengan tahu karena anak-anak saya tadi saya bisa mengarahkan ke arah yang lebih tepat dan memberikan gambaran seperti apa saya dorong dan saya kembangkan seperti itu ya. Ini itulah yang saya ingin tahu ya, lebih luas lah untuk anak-anak saya ya. Ya, terima kasih ya. Nanti kalau juga saya minta ini PDF-nya bisa kirim ya. Terima kasih itu aja saya. Ya. Ya, Pak Jumadil, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah ya langsung bisa kira-kira saya ini adoptif gitu ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalau mau akurat silakan ngirimkan formnya nanti bisa ikut tes gitu ya. Nanti untuk anak-anak gitu ya, karena anak-anak itu mungkin karena belum banyak pengalaman ya. Itu kita masih belum bisa menebak-nebak gitu ya. Makanya paling akurat itu kalau diadakan tes gitu ya. Nanti Pak Jumadil bisa langsung menghubungi koordinator untuk ngetes anak-anaknya gitu ya, supaya nanti bisa mengarahkan. Oh, anak saya itu yang pertama itu ternyata anaknya tipe katakanlah kreatif gitu ya. Oh, anak yang kedua itu malah anak spesialis. Yang ketiga anaknya aktif. Itu nanti Bapak Ibu bisa mempola gitu ya. Jadi mempola. Oh, anak saya nanti lebih suka belajarnya itu nanti juga cara belajarnya itu berbeda Pak. Jadi makanya kalau kita tahu, kita jadi orang tua itu bisa lebih bijaksana. Kadang-kadang anak kita itu kok belajar tapi umaknya bahasa Jawa ya. Umak itu apa ya? Banyak gerak dia, nggak tenang dia. Itu kalau orang kreatif atau orang aktif itu kayak gitu Pak. Jadi malah kalau disuruh tenang, dia duduk manis, nggak bisa mikir Pak. Nah itu kalau kita nggak kenal, gitu ya, anak-anak kita itu bahaya Pak. Kita malah marahin, ayo belajar, yang tenang, gitu ya, malah nggak bisa masuk Pak. Nah itu contoh ya. Nanti akan ketahuan cara belajar yang cocok untuk anak-anak kita itu bisa ketahuan, gitu ya. Seperti itu. Tanya Mas Rahmat.
Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini, saya kan praktisi ruqyah. Oh, nggih. Semakin ke sini semakin banyak masalah sehingga saya dapatkan ilmu-ilmu ketemu Mas Abu, Mas Rahmat dan seterusnya. Tapi saya tanyanya begini, lipoma apa yang harus kita konsumsi, kita sediakan di rumah sebagai P3K dan apakah banyak yang berhasil dengan lipoma kita kasih herbal kita begitu. Nggih. Jadi sebenarnya topik kita kali ini tes ASKA nggih, Pak nggih. Jadi kalau pertanyaan Oh, itu sebenarnya iya, nanti bisa kita diskusikan gitu ya. Apalagi siap, siap, bisa siap, siap. panjenengan kan sudah tahu Yai Abu ya. Nanti bisa Ya, dibahas Yai Abu atau mau dijawab Ustaz Abu. nanti aja enggak Oh, apa-apa. Nanti apa, nggih. Jadi jawab aja biar dulu, lebih Pak. fokus Ya, nggih. Jadi ya, karena kita ya. punya banyak ruang Zoom, Pak. Insya Allah nanti kita ketemu sama Yai Abu tanggal 12. Itu yang nanti program ASGA. Nah, nanti Bapak bisa tanyakan ke sana. Oke. Mungkin kembali ke tes askanya. Oke, tes Saya ASGA. darahnya B. Terus terang saya kreatif itu. Yes, ya. Lanjutkan. Terima kasih. G, darah B ya. G, kebanyakan rata-rata orang galangan darah B itu orang kreatif gitu ya. Ruqyahnya dimodifikasi beliau. Ruqyahnya dimodifikasi. Ruqyah 3 dimensi. Nah, rupiahnya nanti rupiah 3 dimensi. Insya Allah sudah, insya Allah. Nggih. Oke, cukup nggih, Pak Gunawan. Oke, siap, Mas. Nggih, sama-sama ya. Mas, spesialis itu apa bisa dibilang melankolis gitu ya. Nah, itu nanti kalau kita korelasikan dengan keilmuan lain itu ada metode juga ya. Kita bisa melihat melankolis, koleris dan sebagainya, sanguinis gitu ya. Itu nanti kalau di sana bisa juga nanti kita korelasikan dari sifat-sifatnya gitu ya. Itu boleh gitu ya. Bisa. Apakah spesialis itu lebih ke melankolis? Kalau dilihat dari sisi tipe karakternya, iya Bu. Ya, jadi mirip-mirip ke sana. Atau kombinasi antara melankolis dan koleris gitu ya. Jadi tahta itu kan orang-orang koleris gitu ya. Jadi bisa kolaborasi dari situ gitu ya. Kalau apa ya, dikawin silangkan dengan teori itu gitu ya. Mohon PDF-nya Yai. Nggih, insya Allah nanti kita sampaikan ke para koordinator gitu ya. Maaf Gus, sini sinyalnya putus-putus. Nggih, nanti bisa ngelihat rekamannya. Bu Bidan Fismi, alhamdulillah testi produk ASGA untuk bayi, anak, dan ibu hamil dahsyat. Sudah saya praktek dan terima kasih untuk tim ASGA SHM Pusat. Nggih Bu, nanti kita ketemu di hari Ahad ya, hari Minggu ya, tanggal 9. Nanti kita akan ada pelatihan ASGA. Jadi ASGA itu nanti Bapak Ibu ada seminarnya yang bisa Bapak Ibu ikuti secara umum. Kalau mau lebih lanjut gimana caranya diagnosa, kemudian terapi mandiri, itu nanti ada pelatihan ASGA-nya. Insya Allah nanti hari Sabtu kita di Lawang, kemudian Minggu kita di Surabaya ya. Itu nanti berlanjut bisa jadi nanti kita ke Magetan lagi ya. Kemudian ke Madiun, bahkan kita sudah diundang ke Pontianak ya. Buru waktu sebelum Ramadan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Semakin mengenal banyak hal. Izin live dulu, nggih, monggo silakan. Lamongan hadir. Oh, nggih. Izin Gus untuk rekrutmen ASGA tahapnya seperti apa? Jadi Bapak Ibu untuk nanti ikut ASGA, Bapak Ibu bisa langsung menjadi anggota komunitas, paling level bawah ya, menjadi anggota komunitas gitu ya. Dengan tadi itu istilahnya itu mengambil paket kecil ya, misalnya satu produk tadi gitu ya, yang nilainya bisa tadi kalau ada promo itu kan 150, 200, 270 itu bisa jadi langsung anggota komunitas. Tapi kalau yang seperti siapa tadi itu yang langsung ambil 10 paket itu sudah ke level konsultan gitu ya. Konsultan nanti itu ini lebih detail nanti insya Allah kita akan bahas tanggal 12. Jadi silakan nanti kalau yang tertarik dengan bisnis ASGA-nya nanti bisa bisa ngikuti Zoom kita tanggal 12. Nah, kalau sekarang kan memang fokus kita di tes ASKA ya. Sambil saya sosialisasi, teman-teman bisa dapat ASKA gratis kalau jadi anggota komunitas ASGA. Karena nanti teman-teman itu akan ada jenjang
karir, jenjang keilmuan gitu ya, yang bisa teman-teman dapatkan. Bisa dari sisi kesehatannya, bisa dari sisi manajemen bisnisnya, bisa dari sisi human resource-nya, ya, human capital-nya, menaikkan kapasitas diri itu bisa nanti di Akademi ASGA. Ya, jadi ASGA ini salah satu tools yang kita pakai di awal-awal untuk menilai pribadi kita minimal. Yang kedua bisa untuk keluarga, karena nanti terkait sama healingnya, ya. Itu nanti seperti itu. Jadi untuk rekrutmen ASGA, kalau teman-teman sudah jadi konsultan, itu bisa merekrut anggota komunitas. Terus dapat apa, Mas? Dapat selisih keuntungan dari perbedaan harga, Bapak Ibu. Termasuk nanti dapat keilmuan yang di level konsultan. Jadi level konsultan nanti keilmuannya lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Diagnosanya lebih dalam, kemudian terapinya lebih dalam, bahkan sampai kita dampingi teman-teman kalau mau praktek perizinan STPT nanti ada program percepatan STPT juga. Nah, itu nanti bisa mengikuti ketika teman-teman sudah menjadi konsultan. Jadi banyak manfaat yang bisa didapatkan. Oke, ya. Kita jelaskan nanti di tanggal 12, ya. Nah, kita fokus dulu ke ASKA. Siap, ya? Oke, boleh. Ini sudah jam 21:18, ya, sudah dapat bonus 18 menit ya. Jadi jadwal kita tadi kan 19.45 sampai 21.00 ya. Tapi alhamdulillah luar biasa gitu ya. Ada lagi teman-teman, Bapak Ibu, sebelum mungkin satu lagi kalau masih ada yang mau didiskusikan terkait ASKA, ya. Cukup ya? Wah, ini Mbah Abror sama putra apa cucunya ini? Hai putrane niki. Oh, putranya, Masya Allah, ya, luar biasa. Putra yang keberapa ini? 3. Ketiga. Nggih. Ikut tes ASKA, Dik. Insyaallah. Kita saged. Oke, alhamdulillah. Cukup Bapak Ibu. Jadi kalau untuk tes ASKA, tadi ada pertanyaan berapa harganya? Harganya 100.000, Pak. Jadi 100.000 untuk seumur hidup, ya. Itu sekali seumur hidup sudah dapat sertifikatnya, nanti bisa disimpan. Kemudian ada video-video penjelasannya, ya. Sampai suggest di berbagai bidang. Dan kalau teman-teman ambil paket anggota komunitas yang tadi 200.000 atau 270 itu sudah include di dalamnya. Sudah dapat produk, kemudian sudah menjadi anggota komunitas ASGA. Artinya nanti teman-teman Bapak Ibu juga mendapatkan keilmuan tambahannya. Diagnosa ASGA, terapi ASGA, dan herbal ASGA-nya. Nanti insya Allah seperti itu. Ya. Kalau mau tes saja itu 100.000, ya. Atau kalau mau menjualkan itu dapat komisi 20%, Bapak Ibu. 20%, gitu ya. Jadi kalau mau tes gratis, caranya ada dua. Langsung join anggota komunitas ASGA yang 200.000 tadi, atau jualkan produknya anggota komunitas ASGA, atau jualkan produknya ASKA. Jual 5 jenengan sudah dapat tes gratis. Gitu ya, kebayang ya? Oke, monggo. Tanya Gus. Oke, monggo. Siapa ini? Pak Hasmi atau Pak Yarjan? Ye, Pak Azmi Gus. Oke, sebentar Pak Yarjan. Pak Hasmi. Mau tanya Gus, itu tes ASKA itu dari mulai usia berapa tahun boleh dites Gus? Mulai ketika dia lahir sudah dikasih nama sama orang tuanya. Jadi kalau belum dikasih nama belum bisa. Jadi harus punya nama lengkap, tanggal lahir, gitu ya. Syukur-syukur ada golongan darah dan lain sebagainya. Paling tidak minimal itu nama lengkap dan tanggal lahir. Itu sudah bisa. Jadi mulai procot, kemudian ternyata orang tuanya sudah ngasih nama, gitu ya. Misalnya Ahmad Mustafa, gitu ya. Contoh ini Yai Abu itu kan gitu, dipeseni sama umiknya, dia kalau punya anak laki-laki namanya Ahmad Mustafa, dia itu sudah bisa langsung diteskan ASKA. Kalau yang tadi seperti Abah Jumadil tadi ya, yang kadang-kadang ada ya saudara kita yang tidak tahu tanggal tepatnya, tidak apa-apa, pakai tanggal lahir yang ada di KTP. Itu insya Allah sangat, karena sudah
Jadi energi tubuh kita itu mengikuti label yang sudah kita sematkan, Pak. Nama itu luar biasa. Nama itu kalau diganti nama, Pak, itu bisa merubah. Makanya orang-orang Jawa dulu kalau sakit-sakitan, sama kayak saya dulu ya, waktu kecil itu sampai mau diganti nama dari Rahmat Pristiwayono jadi Rahmat Mulyono. Supaya apa? Sembuh katanya. Dan itu ternyata berhasil. Jadi nama itu membawa energi, Pak. Makanya AI kita itu sampai level seperti itu bisa mendeteksi energi di nama dia. Nah, itu makanya nanti nama lengkap itu sangat diperlukan, gitu ya. Izin Pak Rahmat acara pengawasan, nggih, monggo. Siap saya jualkan, nggih. Monggo, terima kasih Pak Gunawan. Nggih. Monggo Yai Yarjan wau badhe tanya. Monggo, Yai Arjan. Nggih, ngaten Gus. Untuk malam ini kan kita Zoom Aska dan kita beli produk Aska, berarti secara otomatis nanti kita dikirim form untuk sertifikat Aska itu ya. Nggih, nanti panjenengan waktu daftar tadi katakanlah 10 paket misalnya konsultan, nanti Bapak tinggal minta form ASKA-nya. Form ASKA nanti diisi, dikirimkan ke pusat, nanti langsung kita masukkan ke sistem, nanti jenengan langsung dapat WA dari sistem, Pak. Sertifikatnya langsung dikirim lewat WA. Atau bisa juga lewat koordinator juga boleh. Nah, nanti teknisnya gampang itu. Itu cepat. Kalau yang beli 100 paket AK itu belum bisa. AK yang grand launching itu ada promo. Bisa, Ya. yang 200 atau 270, bisa. Ya kita beli 2 paket misalkan 380 plus ongkir kan berarti bisa. Bisa. Boleh. Ya, siap. Nanti jenengan kirimkan. Kalau beli paket itu harus 3 jenis atau bisa kita misal 1 jenis. Misal apa? Yang PB-nya itu 5 biji gitu, per bijian gitu bisa. Ya, bisa. Jadi Kebutuhan. syaratnya kalau untuk yang bijian ya, itu kalau MN creamnya itu 6 piece ya. Kalau PB cell oil-nya sama deo-nya itu 9 piece. Itu boleh. Ya, masih Gus. Oke, sama-sama. Baik, cukup Bapak Ibu, teman-teman semua, ya. Alhamdulillah malam hari ini ya sudah jam 21.24 ya. Jadi mungkin sebelum ditutup Ustadz Abu mungkin bisa menyampaikan closing statement ya, meskipun panjenengan tidak ngisi ya, tapi jadi apa ya, Bapak kita semua gitu ya. Master kita semua gitu ya. Monggo, Yai. Sebelum kita ketemu tanggal 12 ya. Oke, nanti kita ketemu tanggal 12. Bapak Ibu semuanya, para kiai, para bunyai, terima kasih jazakumullah telah rawuh, telah hadir di ruangan ini. Kita semuanya belajar, kita semuanya ingin mengosongkan gelas supaya ilmu Allah itu bisa masuk total semuanya, kemanfaatan bisa kita aplikasikan. Tentunya ketika kita mendapatkan ilmu, pasti hakul yakin Allah pasti akan memberikan praktikumnya, itu pasti. Karena ilmu yang diberikan kepada orang-orang soleh, pejuang-pejuang, para ksatria itu pasti Allah akan memberikan praktikumnya. Berupa apa? Berupa akan diberikan pengalaman di situ untuk dipraktekkan. Dan itu terjadi. Makanya hari ini kalau kita belajar tentang misalkan penanganan stroke, nggak lama nanti pasti akan kehadiran orang stroke. Kita setelah belajar ilmu tentang kejiwaan, tentang ASKA, nanti panjenengan juga akan datangkan orang-orang yang ingin praktek dan didiagnosa ASKA. Makanya uniknya seperti itu. Dan itu pasti akan menjadi peluang untuk kita, kalau bahasa kulo, jam terbangnya pasti akan diciptakan oleh Allah untuk kita praktekkan. Ilmu tetap akan menjadi kemuliaan asalkan dipraktekkan. ASKA, asuhan keluarga maupun ASKA, kedua ilmu yang komprehensif, yang bisa menyatu, yang bisa dipraktekkan bersama-sama. Makanya saya ajak panjenengan, ayo join. Insya Allah kalau rezeki yang diinfakkan nanti berupa balik, berupa pengetahuan, keilmuan, keterampilan, termasuk derajat. Nah, kalau kita ngomong derajat dari Allah, kalimatnya sudah jelas, ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum ila akhir ayat, jelas. Maka derajat itu ada 3. Derajat kemuliaan rezeki diberikan, derajat kemuliaan kesehatan diberikan, dan derajat jamaah komunitas akan diberikan. Nah, itu pasti. Dan jalurnya lewat ilmu yang telah kita nikmati itu. Maka ayo belajar lagi, mudzakarah lagi,
murojaah kembali. Matur nuwun. Nggih. Baik, terima kasih Ustadz gitu ya. Jadi baik Bapak Ibu, teman-teman yang di malam hari ini saya ucapkan terima kasih. Ini juga ada Mas Marjuki ya. Jadi di kolom chat alhamdulillah akhirnya terjawab kenapa saya sering kehabisan energi karena tipe kreatif memang low bat gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau sudah tes ASKA seperti Mas Marjuki ini nanti akan dapat lebih detail lagi gitu ya. Sampai potensi kelemahan organ yang harus kita jaga sejak dini itu ketahuan Bapak Ibu. Nah, supaya nanti kalau terapi ya itu jangan lupakan titik-titik terapi untuk penguatan organ itu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu dapatkan ketika sudah tes ASKA. Itu luas banget Bapak Ibu, banyak. Saya yakin 100.000 itu kayak jenengan itu sudah dapat konsultasi luar biasa dari berbagai jenis disiplin ilmu. Ya, dan itu bisa dipakai untuk meningkatkan kesehatan kita ya, kecerdasan kita, bahkan kesejahteraan kita. Karena nanti diketahui juga cara menghasilkan uang yang sesuai dengan tipe kita ya. Oh, tipe aktif itu berdagang. Oh, tipe ini itu seperti ini gitu ya. Kalau mau bisnisnya model kayak gini, itu nanti diajarkan sampai level itu. Nah, itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk malam hari ini kita cukupkan gitu ya. Semoga apa yang kita sharingkan malam hari ini menjadi satu tambahan wawasan, pengetahuan gitu ya. Kemudian ilmu gitu ya yang memang benar-benar itu didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ini hanya sekedar menjadi perantara Bapak Ibu. Jadi perantara supaya Bapak Ibu juga mengenal berbagai macam jenis ilmunya Allah yang kalau kita mensyukuri semua itu bisa menjadi manfaat. Dan ketika kalau mau melebarkan manfaatnya, Bapak Ibu syiarkan. Sampaikan ke saudara-saudara kita yang belum tahu tentang ASKA, belum tahu tentang ASGA, ajak mereka nanti, ajak di tanggal 12 ya, nanti minta koordinator admin untuk flyer dan link Zoom-nya ya. Nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan apa? Mendapatkan paling tidak itu jariahnya Bapak Ibu. Jadi kebaikan yang kita sebarkan ke saudara-saudara kita itu sudah mendapatkan nilai kebaikan. Tapi kalau mereka itu ternyata tertarik tes ASKA, nanti Bapak Ibu juga mendapatkan kebaikan dari sisi finansialnya. Artinya dapat komisi affiliate-nya. Nanti semua produk-produk kita, Bapak Ibu juga akan ada sistem affiliate-nya. Mohon doanya Bapak Ibu, insya Allah waktu grand launching tanggal 19 Februari 2025, kami mengajak terutama yang mungkin di area Jawa ya, silakan merapat di Mojokerto ya, di Trawas gitu ya. Nanti kita akan menjadi saksi sejarah gitu ya, launching gerakan sehat holistik mendunia. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.